Oke guys, jadi kali ini kita bakal menyelesaikan tugas PKN, tugas akhir. Perkenalkan, nama saya Rehan Yusuf dan teman-teman saya. Saya Wahyu. Saya Muhammad Fikri Hardiansah. Saya Muhammad Faisal Muzaki. Saya Dias. Saya Ferdi. Kali ini kita bakal ngebahas tentang kuliah yang ada di kampus. Jadi Menurut lu dah, Han, menurut apa gue ya, tema yang bakal kita angkat saat ini apa nih? Tema di lingkungan kampus sih. lingkungan kampus Lingkungan ya. kampus. Oke. Lebih tepatnya mau ngebahas tentang kayak pelajaran di kuliah dulu nih. Menurut lu apa sih pelajaran yang lu suka lah gitu, yang masuk sama sesuai sama diri lu, kayak otak lu? Rajin cuy. Enggak, udah ya apa aja. Enggak, serius ngobrol dong, ini mau nyetel musik anjing. Bukan maksudnya nanti videonya ada. Ya kan di sini Itu jauh juga lu ada. ajan jauh. Ini Serah stop kalau dulu mau aja gua lanjut ngerokok nih. Sepandang aja, sepandang. Sempat lagi. Gimana? Mungkin mulai dari Fikri kali ya, Bung Fikri. Ya, Pik. Dari gua. Menurut lu, Pik, Ya, menurut gua apa tadi pelajaran apa sih yang lu nggak masuk gitu? yang nggak masuk? Terus kasih saran kenapa itu nggak bisa nggak masuk di diri lu gitu? Karena gua Ya apa dulu? Udah langsung banget. Sekolah kambing kalem-kalem. Ya, Jadi Bang? iya. Rasa Rehan ya aja. Iya juga. Apa dulu, misalkan kayak contohnya kalkulus gitu. Nah, kenapa kalkulus gua nggak di masuk? mata kuliah logika sih Logika sama fisika. Berarti di semester 1 dong. Oh, Ini di semester semester satu. Logika sama fisika. Karena gua kan diinjur. Gua dari SMA kan IPS mah. Yes, ya. Karena gua belum punya basic-basic tentang dunia-dunia seperti itu. Kayak fisika kayak gitu nggak dipelajari. Jadi kaget lah, Iya. shock lah. Nah, Shock. sok. Itu aja. Itu aja sih. Tapi kan sekarang udah nggak belajar lagi kan. Iya, karena nggak belajar. Udah, berarti tapi ada lah ya masih bersangkutan lah, kayak apa sih yang tadi tuh, komunikasi data ya, masih Komunikasi. bersangkutan kan. Masih bersangkutan. Cuman kalau dari gua sarannya sih, kalau lu nggak ngerti, seenggaknya kayak ya udah lu liatin aja gitu, kayak yang penting tahu lah Iya. gimana caranya Yang gitu. penting merajin. Iya. Yang penting lu nggak buta-buta amat lah tentang pelajaran itu. Benar. Kalau dari Ical sendiri, Saya sendiri. apa yang nggak suka? Gue sama sih logika Sama. sama ini Berarti Sama di fisika. semester satu Sebenarnya semua nggak ya? suka ini karena dosennya apa nih? karena pelajarannya. Karena pelajaran. Oh iya, satu gua gimana ya, gua terus terang aja sih, gua jujur aja, gua nggak suka sama dosen logika pas waktu semester 1. Oke, ada pesan atau kritik? Oh iya, pesannya Cara ngajarnya mungkin atau ya, gimana? cara ngajarnya Kritik dan saran lah. jangan apa ya, Terlalu apa? terlalu Sok gitu. Bukan. Nggak apa-apa, kita jujur. Killer apa killer? ya jangan ya terlalu killer lah. Oh, biasa-biasa aja, kayak beralur lah cara mengajarnya. Terus juga waktu itu kan kita baru semester 1. Jadi kita Karena, nggak tahu ya. Masih dalam penerapan lah. Penerapan. Adaptasi lah. Adaptasi. Kasih ya. Oke. Dari Ical tadi algoritma, apa sih? Ya algoritma kan. Logika. Logika. Sama fisika. Iya, kenapa tuh? Ya gara-gara gue kan IPS ya, Mm-mm. nggak ada tuh fisika Nggak ada. sama ini juga kan. Iya. Nggak dipelajari di sekolahan gitu. Terus Jadi ya gitu, shock juga. shock ya. Kalau buat ininya kayak sarannya gitu, kayak menurut lu gimana nih supaya biar dari lu masuk gitu dengan pelajaran itu, entah dari cara ngajarnya gurunya atau gimana gitu? Apa emang bener udah nggak suka gitu? Bisa jadi dari cara ngajarnya Jadi juga. cara ngajarnya ya. Jadi apa ya? Jadi Males malas. belajar, Malas iya. juga, iya. Gak ada mood lagi lah. Iya. Kalau dari Dias, Mungkin gue next dulu kali ya. Gue nyiapin Next. kata-kata Oke. dulu. dari Ferdilan. Kalau dari gua sih kayak semester 2 ini ya
kalkulus sama SO sih kalau gue. SO. Iya. Kenapa tuh SO kan gampang. Tapi kalau semester 1 ada nggak? Semester 1 ya paling kurang lebih sama ya. sama. Yaudah kita bahas semester 2 aja nggak sih? Soalnya pasti jawabannya mungkin sama. Iya, boleh. Oh, kenapa tuh lu nggak suka sama kalkulus Kalau sama SO? dari kalkulus dulu ya. Kalkulus tuh dosennya emang enak sih. Cara ngajarnya. Pelajarannya Cuman sulit kan? kalau dibilang sulit sih emang sulit. Cuman Iya. kalau dipelajarinya bisa. Nah, dosennya itu masuknya jam 7 harusnya masuk, jam 8 baru masuk kayak gitu. Jarang sih. masuk. Jarang masuk ya. Kadang jarang masuk gitu. Jadi kayak kita kuliah cuman duduk doang nungguin. Ngomong-ngomong. Iya. Tiba-tiba ulangan gitu. Iya. Bayaran. Nah, Bayaran. benar. Terus kalau SO ya, kalau SO sih emang bagus sih materinya, cuman cara penyampaiannya atau Oh, gurunya pengajarannya banyak yang ngomong ya, Iya. gurunya. Terus Kayak kita jadi kayak ngobrol sendiri gitu. Itu sih. Rehan sih yang ngobrol sendiri Nah, sama dosen. benar. Kalau kita memang nggak diajak ngobrol aja. Iya. Kalau bisa ya Karena Rehan paling aktif kan. karena gue ngerti gitu. It's the motherfucking Eagle Double G. Ais. Serius. bener sih. Kalau dari gue sih itu doang sih. Kalau saran buat dosennya kayak dari dosen SO atau kalkulus apa? Kalau Lebih ke depannya gitu. ya, Sering masuk atau gimana gitu. ya hadir terus lah pokoknya. Iya. Soalnya kan kita udah udah bayar terus udah masuk gitu kan kayak Datang jauh-jauh gitu ya. Tapi ada datang dosen. jauh. Bener. Oke. Kayak gitu sih. Kalau dari Wahyu apa nih? Kalau gue sendiri sih nggak ada masalah ya soal mata kuliah. Yang penting lulus lah. Lulus. Iya. Realistis Penting berarti. ya. Realistis banget, gila beralur. Biasa ya berarti. Berarti yang penting Yang hadir penting apa lulus aja. mata kuliahnya maksudnya. Walaupun nggak bisa semua, yang penting ya udah kita Iya. jalanin aja gitu. Kerjain lah gitu kalau ada tugas. Oke, kalau buat gua sendiri ya, kalau di semester 2 gua ada yang nggak suka Oh, kenapa tuh? Apa tuh? komputer grafik. Nah, kenapa tuh? Gua Dari sama dosennya kayak apa? dosen algoritma apa Dari dosennya yang apa? tadi semester 1 Logika. logika sama kayak sok killer menurut gua. Padahal kayak- biasa aja. Padahal biasa aja. Kayak dari omongan aja gua nggak suka. Kayak ibaratnya gue kayak lu tuh dosen gitu, harusnya nggak gitu ngeberiin contoh ke mahasiswa. Harusnya ya tahu sih kan mahasiswa kan juga udah punya pemikiran kan kayak mana yang kita ambil, mana yang kita ngambil gitu kan. Cuman kan seenggaknya kalau dia ngomong kayak gitu kurang pantas aja sih kalau sebagai dosen menurut gua. Segala ngomong kamu bisa tapi nggak punya laptop. Ya dia punya laptop tapi nggak bisa. Nggak bisa apa. Waktu itu kan ngerjain apa ya, Photoshop. Gitu sih. Itu pesan gue kayak gitu, kayak mungkin agak diperbaikin lagi lah kata-katanya atau enggak kayak dari cara omongnya gitu. Mungkin harus lebih dewasa lagi lah Ya. sebagai dosen ya. Dan nggak semua orang kayak masuk dengan obrolan dia, kayak dia ngomong gini mungkin bercanda, iya, tapi kan nggak semua orang kayak bercanda. Gitu sih. Benar. Jangan kelewatan lah ya. Iya. Kalau kelewatan sih menurut gue juga gue nganggapnya nggak kelewatan, cuman agak nggak seneng aja. Kayak agak ada yang membekas gitu. Kalau dari Dias apa nih? Kalau dari gue pribadi sih sama kayak Wahyu sih. Maksudnya gue pribadi nggak ada masalah dengan setiap mata kuliah yang ada di kampus. Tapi kalau dari analisis gue terkait yang apa yang lu jelasin tadi, itu lebih kayak keresahan gak sih? Maksudnya lu resah banget nih dengan adanya logika, terus sistem operasi, terus juga kayak apa namanya fisika kan. Padahal kalau lu teliti lebih dalam lagi, pemrograman jauh berbeda gak sih dengan lu yang IPS gitu. Karena bagi gue sendiri kalau misalkan lu kuliah dan lu udah netepin oh gue mau masuk teknik informatika, cuma kan ada latar belakangnya kan, entah lu kemauan sendiri atau kayak emang dorongan dari orang tua atau siapapun itu. Cuman ketika udah masuk ya konsekuensinya adalah ya udah lu harus jalanin itu semua gitu. Cuman pengalaman gue pribadi kan gue kan pernah kuliah kan di kampus sebelumnya itu di daerah Serang. Itu gue di semester 1 itu jujur di semester 1 itu nggak ada pelajaran fisika, bener. Betul. Gua nggak tahu kenapa, kaget aja sih pas ketika nyampe sini harus ditetapkan dengan pelajaran fisika. Padahal kalau gua pribadi lihat nggak ada make sense-nya gitu. Mungkin ada kalau ketika lu membuat aplikasi yang istilahnya buat penelitian gitu. Atau game gitu. Nah, bisa Game jadi kan pasti nyangkut fisika, Hitung-hitungan kayak juga. sains bisa.
dan untuk kayak berbagai dosen kan punya cara Bukannya tadi ngajarnya masing-masing kan. Kayak dosen ini kita nggak suka, ya mungkin itu ciri khas dia gitu. iya betul, Kita mau menyalahkan juga ya nggak bisa, itu mungkin udah sikap pribadi dia. udah Mungkin wataknya. pilihannya ya kita dewasa untuk menerima sikap mereka ya. Nah benar, apalagi kita udah mahasiswa kan, kita nggak bisa tuh memilih kayak siswa dulu, oh gue pengennya belajar kayak gini dong. Jadi kayak bener-bener si dosen itu yang ngikutin alur kita, biar kita tuh supaya masuk. Nah berbeda dengan mahasiswa di mana kita harus bener-bener kayak, lu bisa nggak nih nangkep hal-hal yang dosen sampaikan, walaupun kelihatannya kayak jadi cara penyampaiannya gimana ini ya. Kurang lah gitu ya. Jujur gue juga pribadi pernah tuh suatu ketika di minggu-minggu sebelumnya, kayaknya 3 minggu yang lalu, gue sempat ngekritik langsung bahkan sistem operasi. Jujur gue bilang kayak, Pak ini serius kita belajar kayak gini doang gitu loh. Bapak berapa SKS? Saya 3 SKS. Oh, harusnya 3 SKS kan adanya sebuah praktikum ya kan. Nggak hanya cuma e-learning. Gue kritik di situ. Jangan yang susah-susah deh. Mungkin kapasitas otak kita kayak nggak semuanya bisa ngecapai itu semua kan. Jadi gue bilang, Pak dasar-dasar dulu aja lah, entah itu instalasi segala macam ya kan. Jadi kayak paling nggak ada improvisasi lah dalam hal pelajaran, ketika dia tahu oh ternyata ketika gua menyampaikan hal seperti ini ternyata nggak masuk nih. Mungkin kalau lu bisa analisis nih, ketika pelajaran dia 2 hari terakhir mungkin agak sedikit berbeda kan ketika dari awal dia cuma ngedikte, ngebaca, bahkan sekarang dia udah improve sedikit tuh, nyatet sedikit ya kan. Gue di situ kayak berpikiran, alhamdulillah deh kalau misalkan agak sedikit masuk gitu masukan-masukan yang mungkin gue bilang, Pak ini keresahan daripada mahasiswa, kita datang kuliah untuk belajar bukan hanya untuk ngejar absensi gitu sih kalau dari gue. Oh iya, terkait kayak absensi. Menurut lo absensi ada kayak apa gitu problem mungkin yang lu belum keresahan lah ibaratnya tentang absensi? Ada nggak? Kayak contohnya e-learning, misalkan kita kan kalau offline ya, online kalau online. Itu kan biasanya kita suka absen di e-learning. Nah itu kan kadang e-learning juga suka apa sih namanya? Suka down gitu. Iya suka down gitu. Nah, servernya. jadi kan sebenarnya kita mau absen ya, tapi karena si e-learning ini nggak bisa dibuka, jadi kan absen kita kan nggak bisa, terhambat. Nah itu menurut lu gimana tanggapannya? Apa yang harus diperbaiki lagi atau apa gitu? Ya Ada buat ya? kalian semua deh. Ada yang mau nanggepin duluan nggak? Yuk. Nanti aja deh. Ya mungkin kalau absensi terkait dengan sistem kali ya. Ya sistem. Enggak, kalau misalkan kita lihat nih ya, absensi itu yang di learning tentunya. Itu nggak hanya mahasiswa dari Unpam Victor aja, melainkan dari Unpam Pusat, terus juga Unpam Serang, gue sempat ngecek juga, dan itu berada di satu server yang sama, walaupun kata dosen dari komputer masyarakat ada beberapa server yang udah dipindah, maksudnya domainnya lah, yang tadinya .ac.id dipindah dengan .id, tapi sama aja ketika misalkan dalam satu waktu 80.000 lebih loh mahasiswa, kalau lu boleh cek di Google itu ada 80.000 mahasiswa mengakses secara bersamaan. Gimana coba? Mungkin kalau misalkan nggak bisa mengubah sistem ya, paling tidak membuat traffic lah. Oh ya memang udah ada lah reguler A di, tapi lebih tepatnya kalau nggak salah tuh yang gue lihat itu, nih koreksi ya kalau gue salah ya, yang gue lihat itu justru kayak batas daripada pengerjaan, bukan kayak nih loh reguler A harus mengerjakan seperti ini, walaupun sebenarnya ini kurang efektif juga, cuman paling nggak ada kayak disclaimer lah, oh yang di jam sekian harusnya sih reguler A, di jam sekian reguler B, jadi nggak benar-benar bertabrakan. bentrok banget lah Iya, bentrok. grafiknya. Dijadwalin lah ya. Dijadwalin. Walaupun nggak berimpact besar daripada kayak cuma dikasih tunjuk, oh ini deadline di hari Jumat malam. Ya, itu agak kurang efektif aja sih. Kalau dari pemikiran gue pribadi, mungkin dari teman-teman ada kayak tambahan mungkin. Nah menurut gue juga kan masalah ini kan gak cuma sekali ya terjadi, terus nggak ada perubahannya. Nah itu gimana ya, apa yang dilakuin gitu oleh pihak Unpam? Karena kan setiap ada beberapa event kayak kita libur, akhirnya e-learning, nah itu e-learningnya down. Terus juga ngerugiin kita sendiri gitu. Iya, kita jadi nggak dapat absen kan. Absen cuma gara-gara itunya Gara-gara- lemot lah. Padahal kan kita sebenarnya pengen akses kan, pengen buka login lah, lah, iya. Tapi karena ya begitu, Tapi jadi sistemnya nggak memadai. kita kena imbasnya gitu. Absen jadi kurang gitu. Kayak contohnya kan SO tuh kan, banyak yang kayak SO kan kalau absen di sini kan suka dikirimin ya atau ditampilin kan, Iya. kalau lagi belajar. Terus kayak ada yang komen kayak, Pak waktu itu saya ikut ini ya kan. Nah mungkin itu karena sistemnya ngedown, jadinya si absennya itu nggak masuk. Menurut gua Atau mungkin
dosennya kurang teliti. Mungkin bisa jadi. Iya. Tapi kalau ini kan kita bahas tentang e-learning ya. Iya, Mungkin bisa jadi kalau kita lihat e-learning dari itu sistemnya mungkin ya. sistemnya begitu, kayak kurang sih. Menurut gua sistem Unpam tuh menurut gua kayak kurang sih. Lebih diperbaiki lagi. Dan tampilannya juga sih. Ya kalau tampil mudah amat sih. Kalau tampilan Kalau sih gue tampilan gua. Kalau yang urusan penting lain, yang penting fungsinya dulu. Iya. Yang penting ngerjain, kita absen kelar udah. Kita juga nggak bakal buka-buka itu lagi kan, maksudnya kilokan kita bukan. Iya juga. Kilokan kita itu baik kan, kayak misalnya lu buka TikTok ya, tiap hari buka TikTok. Masih iya sih buka tiap hari. Cuma kan kita buka itu juga nggak lama lah. Paling cuma absen ngerjain dah keluar kan. Itu juga copy paste kan. Iya. Terus tambah ini dah notifikasi ya. Ya itu Perlu sih. Kalau perlu ya, dulu gue pernah di SMK tuh ulangan. Jadi dia ada aplikasinya. Apa Google Chrome. Classroom. Enggak, aplikasi dari Oh, dari SMK sekolah. lu. Iya. CBT. ya kayak gitu. Mungkin dari pihak sekolah juga deh. Iya, mungkin bisa diikutin tuh kayak bikin aplikasi. Cuman nggak semua ya, nggak kayak buat semua Unpam. Mungkin kayak cuma buat reguler dong nih, reguler A, aplikasi ini. Tapi kalau di Telkom dia udah buat aplikasi sendiri nggak sih? Kalau temen gue tuh dia udah punya aplikasi Telkom gitu. Jadi kayak enak aja gitu. Data-datanya udah di situ semua gitu. Harusnya Unpam situ. Kayak Unpam kan Sebenarnya terpisah. website juga udah cukup sih kalau emang fungsinya berjalan dengan baik. Iya, benar. Cuman kan Cuman ini kurang banget. Sering down gitu. Dia mau mencoba untuk step up di dunia digital tapi kayak belum siap lah. Iya. Jadi kayak gitu. Ya, kayak Telkom aja kan dia udah. Sebenarnya kan lu apa? Kalau Telkom kan udah buat aplikasi sendiri. Aplikasi sendiri dia ada. Iya, ada. Jadi kayak kayak gitu enak kan aja. kata beberapa dosen Unpam lagi ada pembangunan kan. Mungkin difokuskan ke sana Iya. juga. bisa jadi. Ya kita juga realistis juga lah berkaitan dengan yang tadi Wahyu bilang mungkin di pembangunannya karena kan kita tahu sendiri lah Unpam tuh termasuk kampus yang murah kan jadi mau nggak mau mungkin para atasan itu ya berpikiran untuk bagaimana mengelola uang tersebut kayak ini harus baginya kemana nih Ya, mungkin kalau misalkan UKT kita kayak sekelas UIN yang reguler terakhir tuh 7 juta misalkan waduh. ya bisa aja kita jadi kampus yang Elit. iya elit bisa-bisa aja E-learning nggak nge-lag gitu ya. Buat cuma e-learning ya. kayak e-learning juga sistem. kayak nggak ada gunanya sih kalau bagi gue pribadi karena gimana ya kita tahu sendiri lah kita semua kan pelaku pengerjaan daripada e-learning itu Ya, kan copy paste doang. copy paste segala macam dosen taunya karena yang mengecek adalah sebuah sistem dia taunya ya mungkin lu kalau misalkan mau coba lah lu cuma nge-reply A terus bawahnya B 2 kali reply kan itu udah dia hitung absen Iya, tuh. karena nggak semua dosen tuh aware ini gue bilang sekali lagi ya sorry nggak semua dosen aware kayak benar-benar ngeliatin semua jawaban kecuali sistem operasi walaupun reply-nya jawabannya sama semua Yang penting apa? Tapi kan itu bener jawabannya gitu. itulah kenapa kayak Unpam tuh lebih priority bagaimana lu absen nih jadi dewa nih absen terus nggak boleh sakit segala macem Nah, ya walaupun emang ada kayak beberapa itu karena kalau lu sakit lu harus menyertakan surat sakit ya itu masih masuk dan itu hadir gitu kadang juga nggak suka dihitung aja kan. itu yang gue heran di kampus sebelumnya tuh gue ada 4 yang satu hadir kedua tidak hadir ketiga sakit 4 izin itu ada ya tapi tetap ada penyertaan kayak Surat keterangan ya. surat keterangannya lah Itu sih yang karena kan bikin. kalau misalkan gua tarik ke belakang ya gue bukan so tahu dengan Unpam tapi gua beberapa kali gitu nanya ke orang-orang yang kuliah sebelumnya lah Kating-kating lah. nah, dulu dia kan belum ada yang namanya sistem e-learning seperti ini kan ya karena dulu mungkin kasusnya karena sering banget yang titip absen segala macam karena absen di Unpam kan yang call offline lah gampang kan Iya. tanda tangan tuh udah kelar karena dosennya tahu sendiri datang cuma beberapa ya datang cuma kayak ya udah naruh absen atau kayak tiba-tiba ya udah saya absenin semuanya gitu. Ini kan kita tadi ngebahas e-learning ya. Nah, E-learning dan absensi. iya, e-learning dan absensi. Kalau buat kayak kalau kita kan sekarang udah mahasiswa ya. Harusnya kan kalau kita pernah nggak sih kayak denger pas kita masih sekolah, kalau di kampus tuh sebenarnya rambut boleh gondrong gitu atau enggak kayak bebas lah kaos gitu, pakai kaos pokoknya terserah lu lah kalau di kampus. Nggak terserah juga sih, sebenarnya masih ada aturan juga ya, cuman nggak seketat yang kita pas masih sekolah. Cuman menurut tuh Unpam ini gimana sih tentang kayak sistem, mungkin itu masuknya apa ya? Mungkin masalah kode etik kali ya. Ya mungkin Bisa maksudnya jadi kode etik ya kayak misalkan rambut nih kita ya gimana ya, kalau rambut sebenarnya kan nggak mengganggu ya, nggak mengganggu Pembelajaran. sistem pembelajaran. Cuman emang kalau rambutnya nggak teratur mungkin kelihatannya agak acak-acakan aja, jadi kayak orang mikir ini mahasiswa apa bukan nih gitu. Jadi kan kayak kan seorang mahasiswa itu kan harusnya kan kayak rapi gitu, pokoknya rapi bersih gitu kan, nggak ada yang kayak rambut gondrong atau nggak yang berantakan. Nggak, tapi menurut lu tanggapan lu gimana tuh tentang rambut dulu deh di perkuliahan kita?
Rambut ya? Iya emang bener sih, nggak ngaruh. nggak ngaruh kan. Iya. Lagi juga kalau rambut udah kan kita punya rambut. Jadi nggak punya rambut aja anjir. Iya juga. Kayak maksudnya suruh potong ya bagus sih suruh potong, cuman kan kayak kenapa harus kayak KTM tak segala Iyalah, lah gitu, apalagi ribet anjir. Ribet gitu. Gue kalau udah lulus Unpam set mati. Ditonton ya? Eh? Tapi gua ngeliat sendiri ya di Untirta ya, dia bagian teknik itu boleh panjang dan Tapi gondrong-gondrong juga sih. Enggak di Untir tapi Di lingkungan UMT juga kita sama. juga enggak, di lingkungan kita juga masih banyak yang panjang, Pi. Cuma belum Iya, kena aja. tapi Beruntung. belum kena aja, Cal. Itu belum kena apa sih? Kode Sama etik. ya prodinya. Tapi kalau gue lihat ya, beberapa dosen juga mereka kan cuma ngikutin instruksi gitu mengenai razia-razia. aturan lah ya. Iya. Apa kita kekurangan ini aja ya? BEM. Oh, BEM. Kan di Untirta kan ada namanya BEM. Iya, di kampus negeri banyak lah. Iya, BEM. UMT juga ada walaupun swasta. Karena nggak ada suara buat dosennya. Apa sih? Yang bisa mengeluarkan aspirasi lah ya. Aspirasi. Ya, gue juga sepakat dengan kalian semua karena emang rambut itu nggak ngeganggu. Cuma ya emang di sini kita berbicara tentang citra sebagai seorang mahasiswa. Mungkin kalau yang dilihat kayak wah ini kok rambut panjang nih, ini orang keurus apa enggak ini. Justru kalau gue pribadi menilai nggak semuanya yang benar-benar kayak rambut gondrong terus misalkan mohon maaf kayak jorok lah, bahasanya jorok lah, nggak keurus. Mungkin dengan dia memanjangkan rambut ya karena mengutarakan sebuah kebebasan. Ini loh sebenarnya mahasiswa loh, bebas berpendapat, bebas kayak ekspresikan sesuatu. Jadi jiwa mahasiswanya tuh dapat di situ loh. Terus baju juga. Bahkan ya jujur gue sedikit kaget dulu pertama kali ospek di Unsera. Itu benar-benar dari semua fakultas lain. Dari fakultas lain nggak ada yang kayak seperti teknik lah. Itu teknik benar-benar rambut segini semua datang. Depan itu ada rektor semua duduk. Ya gimana sih kita PKKMB kemarin kan rektor pada duduk di sana kan. Ini mereka orasi datang semua pada pakai ya gimana sih anak-anak teknik rambut panjang maju ke depan dia. Duduk di depan belakangnya rektor, rambut tidak menyalahkan aturan gini-gini. Anjir langsung itu satu kampus pada teriak semua. Dan akhirnya kayak ya itu tadi bener karena mungkin kita berbicara tentang people power ya, kekuatan kayak kalau misalnya Kekuatan kita mahasiswa lah. kekuatan mahasiswa tadi. Kalau kita bisa mengeluarkan pendapat dan kita punya statement yang kayak ada kekuatan lah di dalamnya, ya mungkin bisa-bisa aja didengar. Karena di Unpam sendiri sebenarnya ada nggak usah disebut lah namanya, ada organisasi eksternal, dia kayak benar-benar kayak kritikus kampus lah gue akuin. Dan gue juga lumayan salutnya tuh ya karena dia berbicara apa adanya seorang mahasiswa gitu kayak tentang hal-hal yang sebenarnya kita nih harusnya seperti ini. Walaupun gue nggak membenarkan semuanya ya karena kan sudut pandang orang beda-beda. Jadi sempat ada yang menyuarakan, cuman kayak powernya belum terlalu apa ya. Sebenarnya powernya udah ada, kampusnya yang terlalu kayak udah gue nggak peduli sama lo. Ya mungkin itu sih. Kalau bahas kayak kode etik segala macam lah. Bisa coy. Banyak ya. Pro kontra lah bahasanya. Kontra. Ada baik ada benernya juga, cuma ya balik lagi kita kuliah di sini ya kan, kita kuliah di sini ya kita mau nggak mau harus ikutin aturan di sini gitu aja. Gue juga sering ngalamin sih kayak gue makin motor rapih nih, balik-balik motor gue di mana kata gue. Tiba-tiba di sono terus udah gitu tau lah motor gue kan pendek ya, gue standar 2 tiba-tiba standar 1. Coba kalau senggol dikit goyang jatuh, siapa yang mau tanggung jawab kayak gitu. Nah menurut tuh kayak apa ya, kalau gue ya anak-anak mahasiswanya sih emang menurut gue mungkin karena buru-buru ya, dia juga kayak nggak peduli mungkin, jadi dia asal naruh aja gitu. Terus kayak kalau buat soal maling helm kayak kurang kerjaan aja gitu anjir maling helm. Ya gue tahu sih helm bagus ya, cuman jangan sampai kayak gitu juga. Mungkin BU kali dia. Kan faktanya dijual-jualin lagi sama dia. Iya betul, nggak mungkin dia pakai, nggak BU mungkin. buat buka warkop Jual. kali. Bisa bung, bisa Atau jadi gua dipakai. Cuman di rumah mungkin pakainya nggak dibawa kampus. Iya lah, kalau ketahuan gimana? Cuman gue sempat ngeliat sih kayak yang sering gue dapetin itu kadang kita parkir motor, karena motor masih lega nih ya, parkiran masih lega,
Tapi motor tuh acak-acakan yuk, jadi kalau dirapin lagi sebenarnya motor gue masih bisa nih. Terus kayak aduh, jadi gue harus naik lagi gitu kan, soalnya kan kadang kalau parkir di semestinya kan ribet ya. Gue juga bingung nih ya. Iya, intinya Maksudnya begitu. sama- Ente pernah kayak gitu nggak? Iya, Ente? maksudnya kan ini kan lingkungan akademis lah, Iya. Habis ini mahasiswa, kopi. dosen, dan lain-lain lah. Ambasador. Tapi terkhusus mahasiswa ya, maksudnya mereka kan sudah bisa berpikir dengan baik dan benar nih, Ah, betul sekali. sudah tahu mana yang baik dan buruk. Mas doang nih. Tapi kok masalah parkir motor aja masih masih berantakan. berantakan. Kadang gue suka resah aja sih, orang apa ya, parkir motor suka nutupin motor, kayak- Iya, motor suka nutupin kita, jalan, nutupin jalan, Apaan nutupin sih jalan. ininya naruh motor? Iya, naruh motor apaan sih? Yang Nggak jelas akhirnya banget gitu. dampaknya kan jadi macet kan. Ah. Percaya. Terus rugi di kita juga, mungkin ada yang parkir sembarangan nih. Misalkan kita parkir gini, ada yang parkir gini terus motor kita jadi lecet gitu kan. Bodinya. Bakber juga pada pecah tuh Plat gara-gara nomor. kesenggol. Plat nomor berbengkok kan kalau ini. Harusnya portal itu dibuka ya, yang belakang. Oh iya, buat Iya juga. keluar ya, buat keluar. Kenapa menurut gue ya? Pas jam pulang lah. Ya jam pulang itu kan kita kan ada 2 pintu kan, Iya. masuk sama keluar. Kenapa kayak yang keluarnya itu nggak dibuka ya? Yang Gue bagian sempat denger sih katanya kalau dibuka itu macet Macet keluar. oh yang ini ada dekat masjid ya? Iya, itu Iya itu di luarnya macet. Jadi kayak jadi Akhirnya macet lah gitu. biar macet di dalam lah. Ini biar mendingan macet di dalam ya. Karena kalau di luar kan Gak enak lah gitu ya. Sama yang bocah kena gitu. efeknya bukan cuma Iya. lingkungan kampus Karena ya, orang- Masyarakat juga. masyarakat. Seenggaknya kalau misalnya emang mau di dalam macetnya, ya yang portal di belakang tuh dibuka juga. nah itu Tapi gue kalau setuju misalkan tuh. cuma satu sisi doang tuh yang aksesnya buat keluar, atau gimana anjing? Orang juga ngantri juga nggak sekuat kayak gimana, apalagi kan kalau panas ya kan. Iya. Coba yang nyuruh nutup itu suruh ngantri, mau nggak gitu aja. Cuma Bener juga. kalau gue ya, Dari parkiran aja Biar yang ngerasain. kalau gue sih depan. misalkan gue mau nyuruh Ya, orang tapi kan yang nutup juga dia disuruh juga kan hitungannya. ya intinya yang paling atas yang nyuruh mau nggak dia ngantri, sedangkan lu kan kayak dosen kayak mobil tin dibukain tuh portal. Nggak bisa begitu dong, harus memanusiakan manusiawi. Iya, tapi kan Orang ngantri bukan mentang-mentang dia dosen kita mahasiswa ya. Ini kan masalahnya antri. tapi kan dia juga Iya. dia juga pasti namanya dosen pasti pernah jadi mahasiswa dong. Ya, Nah, dia juga pasti pernah ngantri. antri itu sebenarnya nggak mandang umur yuk, Iya nggak mandang jabatan, nggak mandang umur. Contoh nih, lu lagi warung, banyak kan bilang kayak, atau bukan warung deh, kayak apalah ke mall atau nggak beli belanja sesuatu, banyak yang bilang kayak ladies apa sih, ladies first kayak gitu ya. Ya, Gua nggak setuju lah, gua udah lama-lama masa lagi cewek duluan. Nggak usah gitu dong, mentang-mentang cewek bisa kan kayak disiplin lah, itu kan Iya. gimana Tapi kita. kalau masalah disiplin emang masyarakat kita kan kurang ya. Cuman Karena emang dari kecil udah belum dibiasakan gitu. ya Tapi Han kalau misalnya kayak bumil terus kalau nggak yang udah tua lah umurnya itu ya kalau itu gua ngerti kan, karena di masih kereta wajarin juga lah banyak ya, banyak yang kayak buat orang prioritas gitu sih, iya kayak benar. hamil atau nggak, disabilitas ya kan. ya disabilitas itu gue Diutamakan wajarin, lah ya. diutamakan. Kalau ini kan orang bawa mobil masih bisa melihat, bisa tangan masih fungsi, Masih segala waras macem. lah. Masih waras. Katanya mau macet di dalam kan. Ya udah kita sama-sama macet. Maksudnya kayak Tiba-tiba Bener sih, langsung kayak ngelakuin emang- gitu. kalau kita punya kuasa tuh emang bebas yuk. Iya. Bener sih Dan gue. dia juga kan nggak tiba-tiba langsung bisa ini kan keluar. Maksudnya dia juga pasti berproses dulu nih sampai di titik sekarang. Iya. Sampai akhirnya dia punya privilege Iya. tertentu. Jadi hasil kerja keras dia lah ini hitungannya. Iya. Tapi gue masih kurang setuju aja sih kalau buat kayak gitu. Gue mungkin sedikit nanggepin kali ya yang di bagian parkiran ya, yang kata lu bilang ini motor tiba-tiba pindah segala macam. Sebenarnya hal-hal kayak gitu ya hal yang nggak bisa kita kandalin nggak sih? Maksudnya betul. itu bakal berjalan ya bakal gitu-gitu aja. Kalau bagi gue pribadi kayak mulai dari diri sendiri aja. Jujur gue tadi sempat ngeliat lu ngeluarin motor ya kan, dan lu ngelakuin hal yang kayak gitu. Nah, maksud gue gitu. Jadi kayak belajar dari diri sendiri dulu dah. Kenapa gue? Sapri kan ngeluarin motor lu ngegeser motor tuh, taruh tengah jalan. Maksudnya orang-orang kayak lu nih yang kayak
Ya Mungkin itu konteksnya bercanda kali. ya Enggak bercanda. ya itu. Nah kalaupun nggak mau dengan kayak gue nggak mau motor gue dipindahin, ya paling nggak lu harus tahu tempat presisi buat Betul, lu betul. parkir. Mungkin ketika gue taruh sini nggak mungkin orang pindahin nih, lu biasa ngambil tuh yang agak pinggir-pinggiran, jadi kayak gampang keluar, jadi nggak orang ngegeser. Kalau misalnya kita tahu tiba-tiba motor orang di samping gua, ya itu mungkin bukan karena orang sengaja parkir begitu, ya karena orang minggirin motor mager kayak mindahin lagi. Ya contohnya kayak lu lah, biar nggak usah jauh-jauh. Nah, terus kayak masalah helm, ya itu mungkin balik lagi ke kesempatan kali ya. Wah, main nih ada kesempatan nih ya. Ya, kalau saran gue sih buat helm bagus, ya mending bawa aja nggak sih ke kelas gitu ya. Iya, Sebenarnya sih nggak helm bagus ya. Kalau lu punya helm, misalnya kayak Bogo gitu, Bogo kan mungkin biasa aja ya. Tapi kalau lu mungkin belinya susah atau enggak helm satu-satunya, nggak masalah buat bawa ke kelas menurut gua. Mau orang listrik apa juga udah amat, helm gua. Karena helm penting tuh. Helm tuh penting. Apalagi kan orang yang rumahnya jauh, jauh. rumah kayak jauh, gua. nggak ada helm terus mungkin khawatir polisi gitu kan. Apalagi kalau yang suka ngebut kan. Iya betul banget Takutnya tuh. kecelakaan. Iya. Helm kayak gitu itu kesal. Tapi yang bikin gue sebel tuh karena kan ini lingkungan kampus. Iya. Maksudnya ini Ada aja orang-orang otak-otak terpelajar kriminal lah. yang- Masa masalah parkir aja berantakan, kecuali Mati. emang di pasar atau di mana gitu. Gue pernah sampai punya kepikiran jahat nih, mohon maaf ya, bukan mengeneralisir semuanya lah. Ya oke, mahasiswa terpelajar. Cuma balik lagi gue di sini bukan menjelekan Unpam, tapi gue berfokus kayak ini Unpam loh. Oh Lu harusnya paham dong ngomong Unpam, karena yang kita tahu ya Unpam ya isinya kayak gini, kayak gua, kayak kita lah. Orang-orang yang mungkin istilahnya terbuang dari PTN, udah nyoba SBM, SNM segala macam, ya ada kualitasnya tersendiri lah. Tapi bukan berarti kita kayak dengan kualitas kita kayak gini Jelek gitu ya. jelek atau apa segala macam. Ini bukan gua mengeneralisir ya, takutnya jadi masalah atau apa. Ya makanya itu kita tahu dengan keadaan kita yang seperti itu, ya udah mulai dari belajar dari diri sendiri aja. Kayak lu nggak mau motor lu dipindahin, ya udah lu bertanggung jawab akan hal itu. Mungkin diskusinya sampai situ aja kali ya. Iya, mungkin. ada kata-kata Tapi mungkin ada. Ical sama Ferdi bisa ngeluarin apa gitu. Ditutup. Jadi apa kata-katanya? Sebelum tutup, gue mau nanya dulu nih dari Ferdilan. Menurut Karena lu, kan kurang aktif ya. ya, enggak, menurut lu Lan, Iya. apa sih yang enggak, yang bikin enggak, yang lu bikin apa sih? Oh, sih. yang bikin lu nggak nyaman di kampus, intinya kayak keresahan lu di kampus apa gitu, contohnya entah itu dari apa, kayak pokoknya apa aja lah, nggak menyangkut pelajaran juga nggak apa-apa. Ini gue hijau Tahu lift. Iya. Enggak Masalah lift mungkin. serius. ya mungkin masalah lift atau enggak kayak parkir atau enggak apa gitu yang lu bikin resah, kayak gue pengen balik cepet nih, balik tapi ngantri gitu, atau enggak gimana, terserah lu. Ya, Yang bikin lu resah lah apa? kalau baliknya ya ngantrinya itu. Ngantri ya, Iya, aturan nggak usah bertele-tele ya, maksud gua langsung aja parkiran gitu, terus kayak mungkin parkir motor berantakan deh gitu aja. iya pertama parkiran yang kayak berantakan gitu, terus parkirnya pada asal. Soalnya motor gue pernah dikepesin sama ini tukang parkir Unpam. Kenapa parkir sembarangan? Apa ya, enggak sembarangan juga enggak sih, cuman gue parkir depan portal. Iya. Terus dikempesin. Iya, yang di basement, Itu ada gue itu. kan itu kan iya yang sama lu tuh kan. Oh dikempesin gitu ya? Oh, itu Nah, oknum tiba-tiba itu. dikempesin tuh. Nah, sedangkan yang parkiran kayak asal gitu pada nggak dikempesin, gua nggak terima kan. Iya betul sih, Motor gua Lo doang. harus lapor. itu yang bikin lu resah berarti. Iya. Oke. Kayak Nah, nggak adil kedepannya aja. lebih hati-hati aja lah kalau parkir, kayak mesti nyari Itu tempat yang berarti aman. lu lagi sial aja mungkin. Iya. Iya, kasihan sih. Kayak Maksudnya apes yang lah. nggak adil aja. Hari apes kan nggak ada di kaleng. Kalau buat dia apa nih yang bikin resah? Gue lagi. Ical aja. Oh ya, Ical, buat Ical. Gue sih Gua AC. AC, AC. kurang iya. dingin atau gimana? Enggak. Gua mau AC tuh kadang Mati, kadang nyala mati gitu. gitu. Itu tergantung Nggak bos ada, nggak sih itu? iya nggak ada yang nyalain. Terus kita kepanasan kan. Buset. Terus gaya itu balik lagi ke parkiran. Sekarang kan gue oh enggak. Iya, bos. Ini apa sih namanya? Gara-gara macet gitu kan. Lama, panas. Kalau gue sih wifi Unpam sih. Nah, iya jaringan. Parah, anjing. Jaringan. Gue kan ini ya, bukan gue sih, kakak gue lah, langganan gitu ya, 20.000 kalau nggak salah, yang biasa Per semester lagi. per semester. Bagi gue worth it, cuman yang nggak worth it itu kadang itu udah nyambung nih,
misalkan main ML nih, entah itu 2 game atau 3 game, tiba-tiba kecopot padahal kita di dalam satu Iya. area yang sama gitu. Beda dengan cerita ketika gue misalkan di lantai 2, gue pindah ke lantai 3. Nah, biasanya itu harus login ulang. Iya, Kalau login ulang tuh biasanya 5 menit nunggunya. Nah, yang gue heran kayak anjir ini satu tempat gue belum ngelokot tiba-tiba udah di-kick dari jaringan. Bukan di-kick sih, kayak menyambungkan ulang. Nah, menyambungkan ulang ini harus login lagi tapi harus nunggu 5 menit. Anjir kata gue. Oh dia kayak member gitu ya, pakai masukin member voucher gitu ya. Ya kayak gitu, tapi untuk 1 semester. Oke yuk, pesan-pesan. Nah, buat teman kelas juga nih yang suka makan di kelas tuh. Gimana tuh? jorok. Kan bau ya. Iya. Seenggaknya pintunya dibuka nggak sih? Sekitar Kalau kayak gitu, Udah ego. Udah 36. ya, kata-kata duluan. Kata-kata. dari Wahyu aja Buat nggak sih? penutup. Tadi apa? Manusia memanusiakan. Apa tuh? manusia kan manusia. Kata-kata ya buat penutup mungkin di sore hari Di ini semester 2 ya. di semester 2 kan kita mau naik semester 3 nih. Amin. Amin. Ya intinya buat kalian lebih rajin lagi lah. Siap. Lebih rajin lagi, tugas jangan disepelein gitu. Siap. Gue sepele banget. Iya, jangan disepelein. Terus kayak pokoknya berbaur aja lah. Wah, namanya kuliah kan pasti nggak tentang belajar semua kan. Kita harus nyari kayak relasi gitu, nyari info-info. Sebenarnya lebih baik orang yang ngopi terus ketimbang orang yang diam di rumah. Bukannya ngopi yang kayak yaudah cuma ngopi ngabisin duit, tapi ngopi ngumpul-ngumpul kayak gini terus ngebahas kayak gini. Siapa tahu kan nanti kita dapat wawasan gitu atau enggak Bener. lu yang pengen kerja dapat info gitu. Nanti malam ya, Nek. Iya. Ngopi. Di warkop Lulan ya. Warkop Dilan. Ya gitu sih menurut gua. Jadi lebih baik orang yang sering keluar daripada orang yang sering di rumah. Ini lebih ngekritik Dilan. Enggak, gua bukan gitu. Sekarang lu di rumah. Oke, lu mungkin dapat info dari Nunggu di sosmed rumah gitu sih. kan. Lu dapat info dari sosmed. Tapi beda, info dari teman itu beda. Siapa tahu kan lu dari teman, gue gimana cara masuknya gini. Udah sama gua aja yuk. Kan enak jadi ada kenalan gitu maksudnya. Jadi gitu sih menurut gua. Jadi rajin aja lah. Aktif lah ya. Ya aktif lah gitu. Aktifnya juga jangan cuma di rumah aja, ataupun di kampus, di luar juga aktif juga gitu, biar dapat filosofi. Filosofi. Filosofi aja. Hasil sepuh. Gimana yuk? Filosofi. Ya, gimana yuk? Gitu aja sih paling ya. Iya, kali. gitu aja kan ya. Oke, berarti sekian ini dari Sekian dari tugas kami kelompok PKN, tugas akhir. akhir PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.